Sucipto layani pesanan lobster dari Suryadi malah berbuah pidana. Keduanya dinyatakan telah melanggar pidana dalam Pasal 92 Junto Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Sucipto dan Suryadi mengaku keterbatasan pengetahuan khususnya Undang-Undang Benih Lobster. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Hajita dan Estik Dila, di persidangan tampak berupaya mengulik keterangan terkait barang bukti unit mobil yang turut diamankan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pesannya Pak Sur ini mau dibuat apa? Uji coba, pesannya ke saya ini yakinnya uji coba apa? Budidaya. Ada suratnya, masih ngurus. Kalau saya sudah ada, kan gitu. Terus saya itu kan nggak tahu masalah surat itu minimal untuk harusnya ini seperti apa lagi itu saya nggak tahu. Karena dulu katanya surat itu untuk penangkapan dan budidaya cukup. Itu ya kita pertegas lagi ya Pak. Untuk harganya berapa? Kalau disepakati, karena itu belum dibayar. Ya. Sepakati Pak Suryono, Pak Suryadi ini 12.000. 12.000 per ekor kan? 12.000 per ekor. Tapi itu belum dibayar. Iya, 12.000 per ekor. Bapak ngambil dari nelayan, Bapak kasih berapa nelayan? 10.000 per lagi, tapi ya belum dibayar juga. Kayak bukan pembayaran, nunggu pembayaran ya. Itu Bapak nyampaikan bahwasanya kata Pak Sucipto, kata Pak Suryadi untuk di Budidaya. Bapak sudah sempat tanya ada isinya enggak? Jawabannya masih jurus. Betul ya, masih jurus gitu ya? Jawabannya jurus. Berarti belum ada ya Pak waktu itu. Saya nggak tahu, cuma tulisan aja. Ya, tapi jawabannya belum jurus kan. Nah, itu belum ada. Masih proses itu jawab saya. Kalau masih proses kan berarti kan namanya belum ada. Ya, seperti itu. Apa ya? Robinya. Robi tadinya belum Pak. Gitu ya Pak ya. Ya. Tadi saya tegas lagi. Jadi waktu itu memang belum ada. Bapak kenal Pak Sur? Ya gini dari mana? Telepon. Telepon. Sebelumnya belum pernah kenal. Belum pernah kenal, ini orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Tapi ngantarkannya disuruh ngantarkan kemana? Ke rumahnya Pak Sur. Rumahnya di Banyuwangi. Tapi Bangkring Bangsa Banyuwangi. Banyuwangi toh. Ya. Rumahnya di Banyuwangi. Bapak sebenarnya belum pernah kenal. Belum, cuma ada telepon aja. Telepon aja langsung pesan gitu. Pertama kenal itu telepon. Terus dia itu pernah main itu, tapi nggak masalah ini. Terus lama sudah nggak ketemu, telepon lagi. Terus dia main antar. Jadi singkat saja Pak. Jadi sebelumnya sudah pernah kenal. Pernah. Dan sudah mengetahui bahwa kerjaan Bapak itu bukan itu ya. Ya, Makanya ada pesan itu lagi. Kan saya tanyakan Pak terkait NIB Pak. Bapak sudah mempunyai NIB belum? NIB untuk nelayan itu. Untuk nelayan. Itu yang di bawah. Ya, itu atas namanya Bapak sendiri. Nelayan, kelompok. Nah, kalau Bapak sendiri ada? Saya izin itu budidaya itu untuk nelayan, untuk di sana. Ini aja. Pak Sucipto ini punyanya NIB apa saja? Pembesaran, Besaran, sama tangkap. izin yang jika berkenan sambil ditunjukkan yang boleh. Sini Pak. Jadi nanti. Maju Pak. Sambil ditunjukkan. Sampai dewi. Bilang nanti. Terima kasih. Ini aja. NIB yang mana NIB? NIB untuk apa sih? Bagaimana budaya penangkapan ini? Nama saya. Nama Pak Sucipto. Pak Sucipto. Mas sekalian sini Pak.
Ada cuma sekalian sini Pak. Iya, jadi itu aja. Nah, yang dulu di sini kan hanya pembesaran berupa sehat, penangkapan di laut, gitu. Iya, bisa ya. Terus penetapan kuota ini ada karena penetapan izin kuota ada budaya dulu setelah masih itu sana dia pernah bisa lagi ya dibawa Pak Sucipto. ya. Pak Sucipto itu bikin NIB-nya apa ya? Nah, Bikin NIB-nya kapan? lama itu sudah. Tadi saya lihat 2019. Kurang lebih karena saya cuma ngasih data kelompok ini itu yang ngurus penyuluh dari kabupaten. Sekarang Bapak pernah mendengar penjelasan dari ahli ya Pak, bahwasanya dalam kegiatan penangkapan BPL itu kan tidak hanya berpegangan dengan NIB saja, butuh kelompok yang mana nanti ditetapkan dengan terangkat ya. Outputnya nanti surat keterangan kelompok itu, terus surat pengantar, pernyataan. Nah, ada nggak panjenengan? Kelompok ada di bawah kelompok. Iya, jenengan ini loh tergabung dalam kelompok. Iya, saya Surat pernyataannya order ada. mana bisa dilihatkan. yang nggak dibawa. Oke, sudah tidak dibawa. Terus surat pernyataan tersebut sudah ada dikirimkan ke provinsi. Ya itu saya itu karena yang ngurus itu kita ditanyain ini ditulis terus itulah saya terus dikasih Itu apa? surat NIB itu kelompok dikumpulkan. NIB itu fondasi awal loh Pak. Jadi bekal NIB itu nanti buat ngurus-ngurus izin lagi belum Bapak beraktivitas gitu loh. NIB oke, NIB ada ya. Ya. Oke, NIB ada. Saya tanyakan untuk yang lainnya itu surat pernyataan. Ya mohon maaf yang mulia karena kita itu orang nelayan tidak begitu mengerti masalah surat. Cuma karena ada pembantu kamu harus ini saya mengumpulkan nelayan yaitu kejadiannya saya punya surat itu. Jadi untuk penetapan kuota Bapak belum ada. Belum ada. Kuota yang belum diambil sebagainya belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada sampai sekarang ya. Oke. Rekom dari dinas belum ada. Rekomendasi dari dinas kabupaten
Belum ada. Ada. Terus bapak kan itu kan dari mana? BPL itu dari mana? Dari Racun Besi, kampung saya. Apa? Racun Besi kampung saya. Racun Besi. Racun besi. Ya. Dikirim ke Pak Sur. mampir gudang ya. Di rumahnya Pak Ada mampir gudang sampean enggak? Oh iya, dari Ya. nelayan tetap Pak. Dari nelayan mampir gudang gudangnya di mana? Di Racun Besi. Di Racun besi itu. Hmm. Terus dibawa ke tempatnya Pak Pak Sur. Sur. Pak Sur tadi di mana? Bang Sri. Bang Sril. Ada SK-nya enggak? Karena kabupaten tidak mengeluarkan sampai sekarang. Tidak mengeluarkan itu bapak ngurus belum keluar atau bagaimana? Memang belum. Kalau dia itu mengeluarkan, kita tetap dihubungi di sosialisasi lagi. Sudah ada ngurus. Ngurus tapi nggak keluar. Ngurusnya kapan? Lama Pak. Loh, bapak kan dapat pesanan itu baru hari Selasa. Iya, kalau ini tidak pakai SKA memang saya. Nggak ada Nggak ada. Itu lanjutkan akan saya. Melanjutkan majelis, bapak kemarin sudah pernah diperiksa lagi. Sudah. Keterangan yang diberikan sudah benar dan sesuai. Ini ada para bapak benar nggak ya? Maju dulu yuk. Nah, Ayo. Cek. Udah para bapak. Monggo rasa dulu. Ini para bapak. Merasa parah ini nggak kemarin? iya. Sudah para bapak. Ini tanda tangan. Ini tanda tangan bapak bukan? Iya. Ada undang-undang negara itu. Duduk dulu pak. Itu objek pra-peradilan pak. Bukan, Iya, iya. Ini masih jatah saya untuk menanyakan. Tunggu dulu ya. Bapak kemarin sudah lama diperiksa penyidik. Betul. Waktu memberikan keterangan dipaksa nggak? Kalau paksaan enggak, tapi saya kelelahan karena satu malam tidak tidur. Satu hari itu terus nggak tidur semalam lagi baru selesai. Oke. Ditekan nggak memberikan keterangan? Diancam pakai pistol, marah-marah? Enggak, tapi waktu pertama saya penyidik masuk ke, bukan penyidik. Apa itu Pak? Mohon maaf. Kata Jawa itu Pak. Dijawab aja pak. Kalau lupa. Dia namanya itu siapa itu? Bukan yang marah-marah ke saya itu. Pak Sudi. Oh, langsung ditanya. Nah, saya Penyidiknya marah-marahin kamu harus iya. Saya itu apa adanya. Saya jawab gitu. Dimarah itu. Waktu saya diperiksa. Oke, berarti kalau penyidiknya nggak ada masalah, nggak ada menekan ya, oke. Di sini bapak bilangnya mau jual BBM-nya ke Pak Suryadi, tapi belum pembayaran. Benar nggak di BAP ini seperti itu? Kalau di BAP ya. Benar, seperti itu. Harganya 12.000 per ekor. Oke, bapak jual ini karena pengen keuntungan baru pertama kali ini, benar nggak? Kalau ingat, kayak lupa saya ingatkan. Saudara jelaskan apa alasan dan tujuan saudara melakukan penjualan BBL pada saudara Suryadi. Alasan saya melakukan penjualan BBL karena ada pesanan dari saudara Suryadi dan saya ingin mencoba dikarenakan keuntungannya lumayan besar, sejumlah 1.000 sampai 2.000 per ekor, dan juga saat ini lagi musim benih lobster. Itu bukan keterangan bapak enggak? Sebetulnya enggak seperti itulah. Sebetulnya cuma saya itu ngasih keterangan Pak Suryadi pesan barang ke saya mau dijanjikan dikasih harga 12.000. Berarti pesan barang dijanjikan dikasih ada harga kesepakatan jual beli berarti Tapi ya? kalau ingin itu keuntungan besar sepertinya saya nggak ada. Oh nggak ada, tapi dijanjikan ada jual Iya, beli ya? janjikan itu. Oke, 5 juta. Oh berarti ada uangnya. Uangnya itu sekarang di penguasaan bapak atau dikasih ke nelayan yang menangkap BBL-nya? Yang nelayan kalau mau kerja itu harus minta uang dulu untuk beli BBM untuk kerja itu. Oh untuk sudah saya kasih operasional kapalnya ya? Berarti dikasih tanda jadi dulu, bukan tanda jadi uang operasional bahasa bapak dulu. 5 juta bapak kasihkan ke nelayan. Ya betul. Itu kalau harga yang disepakati pak dari semua jumlahnya itu kurang lebih 75 kantong ya? 75 kantong. Berarti total keseluruhan harganya berapa kalau misalnya jadi Uangnya? Ya 8.000 kali 12.000. Oh gitu, berarti memang ada harga yang disepakati ya? Yang dijanjikan lah. Memang dijanjikan tapi belum terlaksana gitu ya? Ya. Saya lanjut dulu ke Pak Suryadi. Pak Suryadi,
Bapak kemarin sudah pernah memberikan keterangan di polisi? Sudah. Sudah. Dipaksa nggak? Tidak. Diancam? Oh tidak. Berarti tanda tangan juga itu perlu ditunjukkan di depan atau ini benar Bapak yang tanda tangan? Betul. Betul Bapak. Terkait dengan perkara ini biar nggak pusing saya juga kan. Baik. Bapak ini kapasitasnya sebagai apa? Kok beli lobster, disepakati harga, apakah Bapak mau budidaya? Budidaya. Bapak toko di budidaya. Oke, berarti beli awal ukurannya memang kecil gitu ya? Betul. Ada NIB-nya? Saya untuk belum ada ini. Coba dikasih lihat dulu ke depan. Proses. Berarti pada waktu kejadian memang izinnya belum keluar ya Bapak? Belum keluar. Masih proses tapi sudah pengen sudah budidaya itu ya? Betul. Bapak tahu nggak kalau memang harus ada izin dulu baru kegiatan operasional bisa Oh, nggak berjalan? tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah dikasih tahu juga sama Pak Sucipto kan pernah Bapak nelayan banyak gitu. Oh enggak kan? Nggak ada juga. Enggak. Jadi memang pada waktu pelaksanaan belum ada izin. Betul. Oke. Budidayanya untuk apa sih Pak? Diekspor atau gimana? Saya bisa jual lepas. Oh jual Selama apa? ini kan memang saya udah budidaya selama 3 tahun kan kalau berjalan sama penelitian petasan hijau. Memang Bapak ambilnya dari masih bayi-bayi itu ya, masih kecil-kecil gitu ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga biasanya, jadi baru kali ini juga? Waktu yang kecil baru ini. Baru? Udah ada juga, cuma nggak sebanyak ini. Oh, kalau ambil yang di bawah 8 cm karapasnya dalam bawah 250 gram itu baru ini? Karena penelitian tertentu saya. Oh, oke. Ini berarti tanda jadi 5 juta ini peruntukannya untuk apa Pak? Hanya untuk kompensasi aja. Kompensasi biasanya? Ya. Berarti nanti di luar harga yang telah disepakati misal jadi, benar gitu? Iya, tapi ada catatan juga ya kalau ini bila orang nanti masih yang bayar, itu nanti hasil saya ini akan lebih kuat setelah potong operasi. Oh, 50-50 gitu ya? Berarti memang lobster ini diambil dipindahkan ada harga yang disepakati itu benar ya? Betul. Ada keterangan yang mau Bapak tambahkan pernah dulu nggak sebelumnya? Oh, belum pernah. Bapak tadi bilang mau budidaya. Sudah punya tempat untuk budidaya? Sudah ada. Cuma kalau di tempat saya kan cuma ngomongnya ke rapat dasar. Rapat dasar lalu. Dasar Karena lalu. mereka kan berbeda dengan yang di Sejak kapan punya tempat itu? saya sudah 3 tahun. 3 tahun. Di dalamnya ada isinya Pak? Di dalamnya ada isinya nggak? Ada. Ada. Iya. Maka kemarin saya Berarti selama ini Bapak sudah melaksanakan aktivitas itu tadi? dulu kan saya ada bersama dengan orang dinas. Ya. Secara pribadi. Sekarang ini, Bapak sudah pernah nggak dulu punya izin budidaya? Oh belum. Sama sekarang sampai sekarang kan? Nah karena Ada lulusan, berapa lama lulusan? untuk ini kan saya mandiri sendiri sekarang udah dari dinas ini. Maka saya ngurus perizinan. Ya, tadi Bapak selama 3 tahun beroperasional ini belum ada izinnya. Belum ada. Sudah ada yang Bapak jual, sudah ada yang besar. Proses gitu itu berapa lama sih besarnya? Kalau saya untuk budaya itu kan yang pengambilan pengambilan batasan itu. Nah, yang saya tanyakan berapa lama prosesnya sampai panen itu? Tergantung dengan jenisnya. Kalau yang 100 gram bisa Oke, kasih contoh, kasih pemahaman kita gimana? kita ngambil 150 gram bisa 2 bulan. 2 bulan, cepat ya. Ya. Berarti Bapak udah berapa kali panen itu? Kan nggak mesti saya punya izin. Oh, bisa jadi bibit orang. Ya bisa kadang kita beli ke orang. Ya, ada perjanjiannya. Oh nggak ada. Kalau sama dia ada perjanjian tertulis nggak? Nggak ada. Ada. Jadi Bapak udah ada menikmati keuntungan Dari mana? dari usaha Bapak itu tadi. Dari budaya. Ah, Ya. ya. Pak Sucipto dan Pak Suryadi, benar nggak bikin surat pernyataan ini? Maju ke depan dulu. Menolak tidak didahului penasihat hukum pada waktu penyidikan. Monggo Pak, benar nggak bikin ini pernyataan? Memberikan saya tentang
Tapi nggak baca. Baca. Sudah kasih tahu ini tanda tangan di apa nomakan, itu nggak dikasih tahu. Tanda tangannya aja. Itu yang berarti. Ini ya Pak, barang buktinya ya masih kecil-kecil seperti ini ya? Iya. Kayak udah rekam ya? Ya, betul. Ada handphone juga pada waktu disita. Iya. Ini benar. Betul. Kalau mobil Mitsubishi Pajero itu punya siapa Pak? Kemudian teman Mas Dadang. Punya teman yang dipakai buat ngangkut itu ya? Ya, karena saya pun nggak ngomong kalau buat nganggur itu. Oh, berarti itu jadinya pinjam gitu kan? Dipinjemi waktu itu saya waktu ketemu di Semarang. Oke. Saya pulang. Nah, akhirnya terus minggu itu belum kejadian, waktunya saya kembalikan. Berarti nggak tahu kalau itu dipakai buat ngangkut BBM itu nggak tahu. Nggak tahu sebenarnya. Terus pinjamnya berapa? Itu saya tuh waktu ketemu di Semarang kan. Saya kan Kalau pinjamnya kapan sih? ya seminggu belum kejadian. Iya, kapan? Selesai aja. Ya lupa lah waktu itu pakai Ya berapa. sudah, seminggu sebelum kejadian. Kapan? Di mana? Di Semarang. Di Semarang. Bapak ke Semarang apa ini? Ya, sering kumpul itulah karena ya. Dalam itu apa? Ini yang udah kita telepon dan Relevan yang mulia karena kemudian saya berpikir. Ya yang mulia. Pertanyaannya saya tanyakan itu tadi kan pinjam mobil. Bukan pinjam, saya dipinjami mau pulang ke Banyuwangi. Itu yang mau saya perkara yang mulia. Seberapa kibatnya yang mulia? Iya. Dan secara bukti ya. Tidak melecehkan. Terima kasih. Ya. Kamu kok bisa tiba-tiba dipinjemin dalam? Karena ini seperti saudara. Seperti saudara. Memang ya perempuannya itu masih. Nah, kamu ke Semarang waktu itu naik apa? Seperti istrinya Danang itu masih. Kamu kan Banyuwangi. Iya. Terus ketemunya di Semarang. Iya Nah, Semarang. di Semarang kamu juga bisa mobil. Iya. Ya kan? Berarti kan pulang waktu ke Banyuwangi naik mobil. Iya bawa mobil itu. Mobil itu. Nah, kamu ke Semarang naik apa? Semarang dia habis dari Banyuwangi, saya ikut. Terus baliknya kamu pinjemin. Ya karena nggak lama. Karena nggak lama mau apa? STNK kemarin bisa nggak? STH-nya dibawa Mas Danang untuk mau disuratkan. Berarti nggak ada suratnya ya? Ada surat apa itu? Fotokopi Fotokopi dari apa? yang ngurus surat itu. STNK itu. Fotokopi STNK. Iya. Terdakwa tolong jelaskan mulai awal dulu ya. Ketika pada saat di rumahnya Pak dia ditangkap, yang nangkap berapa orang? Yang waktu di depannya Pak Surya itu terus saya dibuntuti sama belum ditangkap itu dibuntuti. Dibuntuti sampai dekat gudangnya Pak Surya, langsung mobil itu di belokin depannya. Berarti Dirpolair bukan dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan secara umum ya, tetapi sengaja untuk bukti. Memang sudah saya datang itu sudah ada mobil itu yang Kita ada untuk surat penangkapan. nggak ada cuma HP gitu. Oh iya jangan enggak saya langsung Pada saat terdakwa pada waktu itu ditangkap, yang langsung dilakukan oleh pihak ini apa? HP Kita penyidik. yang nangkap itu opsional. Yang nakal tuh ya HP itu yang HP itu. Iya sampai sini saya nggak bisa komunikasi sama keluarga juga. Betul diberikan hak untuk komunikasi atau itu kepada pihak keluarga atau penasihat hukum. Boleh Pak enggak? Diberikan Pak enggak? Enggak diberikan. Pada saat saudara diperiksa, ya.
disidik. Saudara diganti penasihat hukum enggak? Enggak ada. Andai kata saudara diberikan hak untuk menghubungi saudara, menghubungi siapa? Ya sampean karena buat. Sekarang saya tanya, pada saat saudara ada menyerahkan BPL kepada saudara Surya, pada waktu itu saudara tahu nggak jumlah sesungguhnya BPL itu berapa? Ya karena dari nilai masih dikumpuli karena kelompok itu sama-sama nanti dapat uang di berapa kalau dapat uang. Nah akhirnya dihitung ke gudangnya Pak Sumono. Kalau dari asal-usul fasilitasi. Kalau pertamanya nggak tahu karena masih masuk dalam wilayah. Kesepakatan yang 12.000 itu untuk jenis apa aja? Apa semuanya jenis Semua bisa meratakan? sama ratakan. Kalau itu besok berhasil kan ini habisnya berapa kan harus disepakati ada berapa. Maksudnya seperti itu kita kerja sama dia. Terdakwa mendalami budaya ikan ini sudah berapa lama? 10 tahun ada lah. Ada tepatnya? Ada Punya berapa rambut? kurang lebih 100 lobak kurang lebih. 100 lubang. Nah, Ada berapa nelayan-nelayan yang melakukan sama seperti terdakwa? ya puluhan orang lah bahkan hampir 100 lebih. Yang budidaya atau yang nangkap? Yang nangkap Yang nangkap ada 100 lebih. ada 100 lebih. Nah, Itu sudah terbentuk kelompok apa enggak? sudah karena kalau dapat ini harus punya kelompok. Kalau nggak dapat belum punya kelompok tidak ada rekomendasi ini. Maka saya tanya, pada saat saudara mengajukan permohonan izin, apa saja yang harus dilengkapi, diperintahkan oleh DPKP? Waktu itu kelompok itu harus mendirikan nama kelompok, ya toh. Terus per kelompok itu 10 orang, bahkan KTP dikumpuli. Terus nanti dikasih nama kelompok apa, minta tanda tangan kepala desa. Ya itu terus akhirnya penyuluh itu datang ke rumah ke kelompok-kelompok itu. Akhirnya itu surat keterangan dari desa. Iya. Iya, terkait dengan adanya kelompok. Kelompok itu iya dari desa. Surat keterangan itu yang akhirnya diberikan kepada DKP untuk menjadi lampiran permohonan izin. Betul. Terus saudara pernah tidak menanyakan kepada DKP kira-kira syarat-syarat apa lagi yang dibutuhkan untuk mengesahkan? Kalau saya tanya, kalau untuk penangkapan dan budidaya itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Saudara pernah tidak melakukan penjualan selain kepada Pak Surya? Selama ini belum Belum. di budidaya sendiri. Terus untuk saudara Surya, Baik. saudara Surya, tolong sampaikan secara sistematis gramatikal ya. Kira-kira saudara pada waktu itu menelpon pertama kali, sedangkan saat ini untuk kesabaran di mana bahasanya? Saya waktu itu telepon Pak Cip itu bahwa saya belum barang dari budidaya. Setelah itu belum ada kesepakatan masalah itu Belum ada kesalahan. belum Pak. Nah, setelah saya ke sana terus memberikan uang ini untuk kompensasi BBM dulu. Untuk komunitas BBM. Dulu. Setelah itu baru itu ada pembicaraan lah. Masih sudah setelah memberikan kompensasi itu ada nilai harga lah seperti itu. Tapi setelah itu kan saya waktu pengiriman lagi kita bicara lagi bahwa seandainya saya nggak bisa bayar bagaimana Pak Haji dengan seperti itu. Karena Pak kita kan berdaya sendiri mandiri. Akhirnya ada kesepakatan lagi itu bahwa kita akan nanti hasilnya akan bagi dua setelah potongnya operasi. Hasilnya ada apa? Hasil budaya saya yang dari barang yang Dari barang yang sekarang sekarang itu ya. ya betul. Artinya pada waktu itu ketika saudara kesini itu menurut saudara punya kemampuan dan untuk menyelesaikan sisanya. Oh, kalau itu kan saya bicara itu 2 kali lagi. Diperbolehkan. Ya dari Pak Cip oke lah nggak masalah gitu untuk kalau salah nanti hasil bagi dua. Nanti untuk bicara nelayan Pak Cip sendiri. Seharusnya kalau memang
seharusnya kalau memang sudah ada pemesanan dengan kesepakatan harga begitu ya, dari total jumlah barang itu yang sudah disepakati berapa ketemu angkanya itu? Kewajiban saudara yang seharusnya untuk kalau seperti itu kan nilai kan tinggi juga. Nah saya kan memang perlu juga, makanya ada bicara yang keduanya itu. Bukan ini kan ada apa namanya Nilai. ada perspektif bahwa ada jual beli di sini. Kalau jual beli di sini kan yang namanya saudara selaku pembeli kan harus tahu resikonya kan, kewajiban saudara untuk membayar harga pada dia kan, berapa jumlahnya. Memang saudara memang berkendak untuk meminta 8.000. Oh enggak juga Enggak juga. Itu makanya sampaikan Betul. jangan ditambahi dan Enggak. Betul. Cuma sedapatnya aja gitu. Tapi mungkin ya kira-kira mungkin seperti itu sudah 8.000 orang gitu. Kan kita belum hitung. Belum dihitung. belum dihitung ya? Belum dihitung. Itu hanya perkiraan. Jadi pesanan 8.000 itu memang benar-benar dari saudara apa gimana ini? Memang dari saya. Oh gitu? Iya betul. Sekitar 8.000. Iya. Soalnya kalau semuanya dihitung 8.000 kali 12.000 itu tinggi nilainya. Ya betul tinggi. Makanya saya ada pembicaraan kedua. Harusnya tadi ini kalau misalnya nggak bisa bayar bagaimana kalau seandainya nanti setelah ada budidaya kita bagi dua hasilnya. Akhirnya ada kesepakatan ya. Ada inisiatif nggak saudara untuk melakukan apa namanya penjualan ke luar wilayah Indonesia? Oh enggak ada. Pernah tidak saudara melakukan sebelumnya melakukan penjualan keluar wilayah Indonesia? Oh belum. Cukup. Baik, saudara terdakwa ya. Saudara kenapa ya? Pak. Oh, saudara yang pertanyaan saya. Yang menangkap itu siapa? Nelayan yang mulia. Apa? Nelayan. Siapa namanya? Ya ada Karyadi, ada Markomuni, banyak itu. Satu orang punya surat sendiri. Iya. Yang menangkap itu ya, Sudah punya sendiri. pernah saudara tunjukkan surat izin penangkapan oleh nelayan? Saudara Ya saya yang bawa. yang menangkap itu sudah menunjukkan fotokopi surat izin menangkapnya kepada saudara, menyerahkan kepada saudara. Iya. 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 Jadi sudah sekarang ada. Iya. Karena kalau ini sudah nyampe kelompok tidak. Jadi Para nelayan itu sudah punya surat izin untuk menangkap ikan tersebut. Surat izin apa Pak? Para nelayan itu? ya itu surat izinnya NIB itu. NIB itu. Yang untuk nangkap itu dari atasnya. Itu atas perorangan atau belum? Perorangan. Perorangan. Satu orang nama orang itu punya. Ya terus berkelompok 10 orang punya 10. Coba ada NIB. Konsumsi, setiap konsumsi. Ini izinnya untuk penangkapan ikan busirit. Ini muncul
sedikit. Tentang frustasi ya, saya juga ada tujuannya. Kepada tapi perangkat lainnya tidak mempunyai izin untuk melanggar BBL. Ini hanya frustasi itu BBL bukan BBL. Itu atau lebih di atasnya itu. Ya, yang juga bisa dikonsumsi. Tapi keterangan dari yang ngurus itu berbeda. Ada di bedakan antara BBL dengan BBL. Yang kemudian ada operasinya, Belum ada. Ini baru aja ini mau berdirinya operasi ini permen yang baru ini. Pokoknya saya dikasih tahu besok ini ke depannya ada operasi. Kalau saudara berbicara tentang permen, sudah kenal dengan permen nomor tanggal 18 permen KP 2022. Nggak tahu itu. Nggak tahu itu. Kalau bicara permen itu kita harus kenal dengan permen. Apa permen itu kan? Saudara bisa seperti itu. Saudara mengeksplor tentang permen itu. Permen itu jelas ada permen-permen yang mengatur tentang bagaimana mengatur kandungan, kemudian apa namanya, bikin itu ada permennya sendiri, ya. Nanti akan terkait juga kepada nanti dulu saudara kembali pembelian yang melalui operasi langsung dari petani nelayan menangkap ya menangkapnya dalam dan bawa ke sebenarnya lokasi ya kemudian menurut saudara pengetahuan saudara atau yakinnya adalah apa? Orang lain. Jadi apa itu pembudidayaan. Karena itu bukan dari saudara bahwa dia punya izin budidaya. Cuma ngomong ngasih proses. Karena saudara itu bilang izinnya pada yang dibacakan. Saudara yakin dia itu adalah pembudidaya tersebut. Ya, yakin. Yakinnya dari mana? Itu kan. Dia punya tempat. Tempat seperti apa? Kolam itu Kolamnya berapa? ukuran 15 meter. Berapa? 15 meter di kotak-kotak. Berapa? Di darat apa di laut? Waktu saya ditangkap itu tahunnya di Jadi di darat apa di laut? di darat. Di darat. Saudara bisa berpikir bahwa apa yang di darat itu adalah budidaya untuk lobster. Ya, Lobster habitatnya di mana? di laut, tapi air laut juga bisa. Air laut juga bisa. Bisa di mana? Bisa. Saya ada di Karena kita belum mengenal permen nomor 22. Ya kan 22 nomor 16 22. Di sana diatur tentang pembudidayaan, pengelolaan dari ikan lobster. Ya, itu termasuk pembudidaya jenis apa? Kelas apa? yang kecil lah, masih kecil. Pembudidaya kelas kecil. Intinya mandiri lah. Mandiri ya, kan misalnya tidak ada kalau ini mandiri, kelasnya besar, menengah, Kecil lah.
bisa itu ada di sana. Tapi yang apa? Tahu nggak? Tahu. Saudara budaya. Betul. Budaya. Lagi proses. Mulai kapan saudara budaya? Mulai kapan saudara membudayaan lobster? Kalau di contoh penelitian penetasan itu 3 tahun. Mulai kapan saudara melakukan pembudayaan? 3 tahun. 3 tahun. Tapi selama 3 tahun saudara belum pernah ada izin. Karena waktu itu kan saya masih kerjasama dengan dinas. Apa? Kerjasama dengan dinas. Kerjasama bentuknya apa? Untuk budidaya awal penelitian penetasan. Ya, Pembudidaya awal penetasan. memang ada perjanjian kerjasama. Oh nggak ada, itu hanya individu. Nggak ada perjanjian. Nggak ada. Ya, Betul. ya sudah. Saudara seperti itu, saudara ya. Saudara apa yang saudara katakan itu saudara bisa dibilang. Saudara ngomong ada perjanjian budaya dan dinas itu saudara bisa menentukan itu. Oh nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, hanya individu aja. Izinnya nggak ada. Pertanyaan saya, izin yang saudara katakan di sana, izin menengah itu syaratnya apa? Harus ada apa Pak? Nomor budidaya. Nomor budidaya itu nah itu aja. Betul. Saudara pernah baca permen? Enggak. Dan saudara belum pernah baca permen nomor 16 tahun 2002 itu saudara mengatakan izin enggak perlu izinnya, makanya tidak keluar-keluarin. Udah lama kan? Oh belum, baru ini. Baru minggu-minggu waktu saya perpanjang kontrak saya gudang itu saya juga untuk izin. Itu nanti akan disurvei itu lokasi. Nah, bisa disuruh sendiri. Saudara baca ya, permen nomor 16 tahun 2002 itu saudara akan tahu apa syaratnya untuk izin sebagai pembudidaya pasar. Baik. Itu terkait dengan permodalan juga dan luas dari tempat yang dilakukan pembudidaya. Terkait semua di sana. Saya nggak tahu itu. Dia nggak tahu. Ya, Ya. itu. Ada syarat-syaratnya di sana. Baik. Jadi sekarang juga punya izin pembudidaya, syarat pembudidaya, tahu orang akan melakukan pembudidayaan karena saudara melakukan izin pembudidayaan terhadap ikan biasa boleh ikan karena dibedakan ikan untuk pembudidayaan lobster ikan ya itu dibedakan. Lobster itu salah satu jadi satu dan kepiting dan rajungan itu lobster ya jadi satu di sana ya itu kalau curiga keluar terhadap penangkapan kita itu dibedakan juga itu menangkap ikan yang kecil menangkap ikan yang tidak kecil menangkap ikan JBL menangkap ikan JBL menangkap ikan yang konsumsi dibedakan semua ya dalam budidaya terhadap orang-orang adalah musnasi ya musnasi itu adalah ikan lobster yang tidak bisa konsumsi ya itu ya itu sudah sekarang sama bagaimana sudah telah tahu kalau sudah punya izin ya. Rasanya bagaimana? Jadi saya mau salah. Karena kita tidak mengetahui masalah finansial. Karena ketidaktahuan masalah karena ketidaktahuan itu ya. Ya. Tidak diundangkan permennya tidak ada ya. Ya. Karena juga kurang informasi. Betul, nggak ada sesuatunya. Kurang informasinya kan apa? Tidak ada komunikasi. Tidak ada tanya. Ya kan? Kalau saudara mau melakukan sesuatu, akan lebih dahulu ya informasinya. Kan begitu. Ya. Jadi saudara tidak minta informasi. Ya. 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 Sekarang itu dapat informasi ya kan? Apa yang saudara tanyakan dijawab. Cara pembudidayaan lobster Ya. punya HP loh. Ada. Tidak. Apa dan gunakan seperti itu? Gunakan terjadi politik. Gampang.
Bagaimana perasaan? Ya kurang informasi itu. Bagaimana perasaan? Ya. Kata itu kalau kurang informasi, ya semua akan apa yang akan dilakukan tanya kepada ini. Kalau memang ada orang yang mau bertanya, ya tanya pada ini. Ya ini tuh dijawab apa? Kok masalah itu, masalah nomornya dijawab. Ya kan? Ya, masalah nomor dijawab. Masalah kopi dijawab. Nopo. Iya kan? Jangan kita tutup. Kalau mau bertanya tadi, jangan Pak. Ya. Nanti pada kali kalau melangkah dipikirkan dulu, cari informasinya dulu. Karena ya kayak alam dari alam besar, tapi sebenarnya bukan sebenarnya kita lakukannya dengan menggunakan hati. Kalau tidak salah langkah bisa lebih besar, lebih banyak besar, ya pembicaraan yang besar, jadi pembicaraan yang besar, ya kalau hati, ya. Besok kita selesai dengan kita kan itu kita kemudian kasus pembelaan ya bahwa pas gitu dengan atas waktu kita tidak ya baik untuk kesempatan buat mengumpulkannya maka silakan anda